Bangun, bangun, hari baru di era Victoria. Kenalin, ini Daphne, warga lokal London dari abad ke-19. Dia dan suaminya John adalah warga era Victoria biasa, meski ada rumor di abad ke-21 yang bilang banyak orang menikah muda, mereka enggak kok. Sebenarnya, saat itu sedikit sekali orang yang menikah di bawah umur 22 tahun. Bangun pagi akan jauh lebih mudah kalau hawa di rumah mereka nggak begitu dingin. Daphne dan John nggak begitu kaya, jadi mereka nggak punya sistem pemanas sentral gaya Victoria, yaitu perapian batu bara dengan jeruji besi. Tapi orang kaya yang punya pemanas itu pun nggak begitu suka menyalakannya, pemanas itu cukup mahal. Satu-satunya yang menjaga Daphne dan masyarakat era Victoria lain dari hawa dingin adalah permadani tua. Iya, kamu nggak akan suka menginjak lantai tanpa alas kaki. Selain itu, karena di dalam ruangan sama sekali nggak ada ventilasi, udara di rumah gaya Victoria cukup pengap. Jadi para dokter menganjurkan untuk membuka jendela semalaman agar semua bau tak sedap keluar. Daphne biasanya bangun sendiri. Tiap pagi, di kamar mandi darurat untuk menyegarkan diri, yang dibutuhkan Daphne adalah sebuah baskom, ember kotoran, sepotong kain, dan sedikit sabun. Bahan utamanya adalah seteko air panas, supaya seluruh rutinitas pagi itu nggak begitu bikin stres. Sabun era Victoria pun nggak bisa berbusa di air dingin. Tipsnya akan lebih mudah dan lebih hangat kalau anggota badan dibasuh satu persatu. Kalau soal rutinitas kecantikan, pastinya saat itu belum ada salon kuku, tapi kalaupun udah ada, kemungkinan salon ini nggak populer di kalangan wanita pekerja. Kembali ke fasilitas rumah, toiletnya gimana? Toilet umum pertama di Inggris dibuka tahun 1851 dan bahkan ditunjukkan di pameran besar tahun itu. Toilet gaya Victoria biasanya punya pipa berbentuk huruf S, tujuannya untuk mencegah bau tak sedap, karena bau tak sedap dipercaya berbahaya bagi kesehatan. Mengganggu kenyamanan hidung juga sih. Tapi sekali lagi, ini barang mewah. Flat biasa dan rumah-rumah pedesaan memakai fasilitas toilet yang kurang nyaman. Sorry, Daphne nggak nunjukin toilet macam apa yang dia punya. Di malam hari pastinya nggak ada TV juga lampu. Begitu langit menjadi gelap, sulit rasanya untuk tetap terjaga. Soalnya butuh biaya besar untuk itu dan lilin serta minyak lampu nggak murah. Daphne udah nyelesain satu gaun lagi sore tadi, jadi nggak ada gunanya nyalain lilin. Selamat tidur! Waktu berangkat kerja, John kecipratan lumpur. Aku mau ganti baju aja. Kemeja bersih wangi bunga dari pelembut pakaian itu emang nyaman banget, pikirnya. Bercanda, Deng. Saat itu belum ada pelembut pakaian wangi bunga lah. Istrinya Daphne belum pernah denger juga soal mesin cuci ataupun pelembut. Dan gak ada yang suka mencuci pakaian waktu itu. Alasan utamanya karena prosedur ini bisa butuh waktu sampai 3 hari, yang punya uang lebih pasti bakal bayar orang lain untuk nyuci baju. Masalah nomor 1, nggak ada air panas di rumah-rumah. Masalah nomor 2, kalau orang menjerang air untuk cucian, proses memasak di rumah bakalan terhambat karena di dapur nggak ada tempat kosong. Mencuci pakaian selalu diawali dengan ngecekin lubang-lubang di pakaian untuk diperbaiki dulu sebelum dicuci. Lalu pakaian harus direndam, biasanya dilakukan setiap hari Sabtu. Proses ini bisa lama sekali karena ada noda yang butuh waktu untuk bisa larut dalam air. Untungnya lumpur mudah larut. John beruntung. Satu-satunya bahan penghilang noda yang tersedia cuma soda cuci. Sampai Senin pagi, pakaian sudah terendam dengan baik dan siap dicuci. Sebagian orang memakai sabun di tempat-tempat berminyak seperti Kera, tapi sabun masih cukup mahal. Berikutnya proses pemindahan, memeras, dan menggantung seluruh cucian sampai kering. Paling enggak pakaian bisa dipakai lagi di hari Selasa. Prosedur ini berlaku untuk kain katun, tapi kalau bahan wol lebih sulit lagi. Bayangin kalau kamu punya pakaian khusus, misalnya aja korset. Oh iya, korset ketat nggak begitu populer di era Victoria.
Iya, orang-orang di era itu emang mengklaim pinggang kecil bisa dicapai cuma dengan memakai korset ketat secara teratur. Tapi, para wanita memakainya bukan sebagai barang fashion. Para dokter era Victoria percaya bahwa korset bisa membantu kita mendapatkan postur sehat dan korset bisa menjaga keselarasan organ dalam. Daphne nggak suka tuh, tapi dia bisa bikinin kamu korset. Suaminya pekerja pabrik dan harus tepat waktu. Untuk itu suaminya memakai jasa knocker-upper, yaitu orang-orang yang menyusuri jalan pagi-pagi benar dan dengan sengaja mengetuk jendela. Itu alternatif yang lumayan ekonomis dibanding arloji dan jam. Di masa Victoria, warna pakaian kadang tergantung pada pencuciannya. Masalahnya pakaian putih lebih mudah direbus dan diputihkan dibanding warna-warna terang, jadi anak-anak sering memakai pakaian putih agar kalau diperlukan, noda mudah dibersihkan. Makin besar si anak, makin intens warna yang dipakai. Fakta seru, pink sebagai versi merah yang lebih pucat dianggap sebagai warna kuat dan maskulin loh, dan diperuntukkan bagi anak lelaki. Karena anak-anak perempuan lebih suka warna biru. Sekitar tahun 1940-an, situasi berubah dan pink mulai dikaitkan dengan anak perempuan. Tapi dia pinter banget menjahit, jadi dia bisa kerja sambil pakai piyama seperti orang-orang sekarang. Gak seperti istrinya, John bekerja shift 16 jam di pabrik dan itu wajar di era Victoria. Tapi kalau dia seorang pengacara, jam kerjanya lebih sedikit dari jam 8 pagi sampai jam 7 malam. Pria dari kelas atas biasanya berbisnis dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Karena belum ada smartphone, John nggak bisa pesan Uber, jadi dia harus berjalan sejauh 6 km lebih, pulang pergi setiap hari. Sebagai ganti taksi ada kereta kuda, tapi perjalanannya bisa menyakitkan karena nggak ada sistem suspensi dan tempat duduknya sempit plus nggak nyaman juga. Ada juga kereta penumpang yang ditarik kuda, tapi penumpang sering ngeluh kalau kuda mendadak berhenti, mereka bisa terlempar ke jalan. Hei, apa kamu melewatkan sarapan? Atau buru-buru ambil makanan sebelum pergi kerja seperti John? Kalau gitu kamu punya kesamaan dengan para pekerja era Victoria. Sarapan mereka tergantung pada keterjangkauan tempat kerja. Kalau tempat kerja bisa ditempuh dengan jalan kaki, mereka bisa berbagi sarapan hangat dan enak dengan keluarga mereka. Tapi kalau enggak, makan pagi akan berlangsung cepat dan nggak begitu istimewa. Kuis singkat nih tentang sarapan khas kelas pekerja era Victoria. A. Roti panggang alpukat dengan smoothie. B. Croissant dan cappuccino. C. Roti dan minuman berbahan dasar barley berbusa. Yap, sarapan mereka roti atau kadang bubur, tergantung daerahnya di Inggris, dan minuman barley itu lebih dikenal sebagai bir yang dipercaya penuh vitamin penting untuk menghadapi hari yang melelahkan. Bonus, menu ini nggak perlu dimasak, semacam fast food gaya Victoria gitu deh. Tapi banyak juga yang lebih suka teh, kopi dan coklat juga mulai populer. Dengan 1 shilling, dia bisa membeli teh untuk seminggu, 5 bongkah roti harganya sekitar 12 penny alias 1 shilling juga. Vegetarian bisa untung nih, dengan 12 penny dia bisa mendapat 8 kilo sayuran lebih. Harga 1 sak batu bara sekitar 1 shilling juga. Ngerti kan sekarang kenapa Daphne dan John nggak punya perapian? Bisa dibilang mereka nggak mau bakar-bakar uang lah. Dengan 1 shilling, John juga bisa membeli pakaian baru kalau pakaian lamanya rusak pas dicuci setelah kecipratan lumpur. Lembut adalah pertanda kemalasan, hal yang sama sekali nggak keren. Sebaliknya, wanita ningrat era Victoria memang punya aturan untuk kuku mereka, yaitu tanpa noda dan gak bergerigi, kuku harus oval dan gak boleh diwarnai. Wanita bangsawan memakai lemon untuk menjauhkan bintik-bintik dari tangan mereka, sementara wanita kelas pekerja seperti Daphne memilih lemak babi untuk melembutkan kulit mereka. Daphne dan banyak wanita era Victoria lain bekerja dari rumah. Enggak, dia nggak harus Zoom tiap hari.